Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan menjelaskan metode asosiasi a priori dan FP Growth menggunakan aplikasi Orange. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Afiza dan ini rekan saya Rina Nurul Layali. Dan saya Laili Farhatin Nikmah. Baik, lanjut ke pembahasan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan latar belakang dari materi yang kami bahas, yaitu metode asosiasi. Metode asosiasi adalah salah satu teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola keterkaitan antar item dalam sebuah kumpulan data transaksi. Tujuan utamanya adalah menemukan aturan. Misalnya, jika seseorang membeli A, maka kemungkinan besar ia juga membeli B. Teknik ini banyak digunakan di supermarket, sistem rekomendasi, analisis keranjang belanja atau market basket analisis, dan berbagai analisis perilaku pelanggan lainnya. Dalam metode asosiasi terdapat dua keluaran utama, yaitu yang pertama frequent item set, yaitu kumpulan item yang sering muncul bersama, dan yang kedua association rules, yaitu aturan hubungan antar item berdasarkan pola pembelian sebelumnya. Selanjutnya, sebelum membahas algoritma, kita perlu memahami tiga konsep dasar dalam association rules, yaitu support, confidence, dan lift. Konsep pertama adalah support yang mengukur seberapa sering sebuah item atau kombinasi item muncul dalam seluruh transaksi. Konsep kedua adalah confidence, yaitu tingkat kepercayaan bahwa jika item A dibeli, maka item B kemungkinan besar juga akan dibeli. Dan yang ketiga adalah lift, yaitu ukuran untuk melihat apakah hubungan antara item A dan B benar-benar kuat atau hanya kebetulan saja. Ketiga ukuran ini nanti sangat penting untuk menentukan aturan asosiasi yang paling akurat. Nah, sekarang tentang algoritma a priori, yaitu algoritma yang paling klasik dan paling banyak digunakan dalam metode asosiasi. Prinsip dasar dari a priori adalah jika sebuah item set besar atau frekuen, maka subset kecilnya juga pasti frekuen. Algoritma ini bekerja secara bertahap, mulai dari mencari frekuen satu item set terlebih dahulu. Jika sudah ditemukan, dilanjutkan ke frekuen 2 item set, frekuen 3 item set, dan seterusnya. Namun, a priori juga memiliki kekurangan, yaitu menghasilkan banyak kandidat kombinasi item sehingga prosesnya bisa menjadi lambat pada dataset yang besar. Selain itu, algoritma ini membutuhkan banyak memori juga. Meski begitu, a priori tetap memiliki beberapa kelebihan seperti konsepnya sederhana, mudah dipahami, dan cocok digunakan untuk dataset yang kecil. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada Mbak Ina. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tersebut. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas tentang algoritma FP Growth. FP Growth merupakan pengembangan dari a priori dan jauh lebih efisien. FP Growth tidak membangkitkan kandidat item set seperti a priori, melainkan membangun struktur pohon yang disebut dengan FP tree. Dan keunggulan FP Growth yaitu diantaranya yang pertama jauh lebih cepat, yang kedua tidak menghasilkan kandidat secara exploit, dan yang ketiga cocok untuk dataset besar, dan yang keempat lebih hemat memori. Nah, untuk kekurangan atau kelemahan dari FP Growth diantaranya yaitu struktur FP tree sedikit lebih kompleks untuk dipelajari pemula. Nah, setelah kita memahami konsep, mari kita lihat contoh dataset sederhana yang akan kita gunakan. Nah, dataset ini adalah data transaksi pembelian. Dataset ini mencatat 10 kali transaksi pembelian atau instansi yang ada di kolom T1 sampai T10. Nah, sekarang kita fokus pada jenis fitur atau produk yang ada, yaitu roti, susu, bir, dipper, telur, dan juga cola. Nah, bukan hanya itu saja, di sini ada dua jenis nilai, yaitu jenis nilai yes dan no. Nilai yes adalah ketika produk sudah dibeli, sedangkan no ketika produk tidak dibeli. Nah, mari kita lihat transaksi pada T1. Pada T1 ini yaitu pelanggan membeli roti, susu, dan dipper. Nah, produk lainnya tidak dibeli. Contoh lainnya, di transaksi T4, pelanggan ini membeli hampir semua kecuali dipper.
Nah, pembelian hampir semua kecuali Dipper yaitu pada pola data yes dan no, nilai inilah nilai yang akan kita analisis untuk menemukan hubungan tersembunyi antar produk. Misalnya, apakah orang yang membeli susu juga cenderung membeli roti? Ini adalah dasar data yang akan kita gunakan. Sekarang mari kita lihat langkah analisis data di slide berikutnya. Nah, setelah kita memahami contoh datanya, sekarang mari kita lihat bagaimana data tersebut diolah menggunakan alat analisis yang bernama Orange. Nah, kita akan menggunakan aplikasi Orange untuk menerapkan metode asosiasi untuk market basket analysis. Nah, yang pertama siapkan data. Yang pertama kita masukkan datanya dan kita pastikan Orange tahu kalau kolom roti, susu, dan lainnya itu adalah data kategori, yaitu hanya berisi iya atau tidak. Dan yang kedua yaitu jalankan prosesnya. Untuk menjalankan proses ini di sini kita buat alur kerja dan setelah itu kita jalankan melewati alat utama yang bernama Association Rules. Alat inilah yang tugasnya mencari tahu kalau orang beli ini biasanya beli apa lagi ya. Nah, yang ketiga yaitu cek hasil. Setelah proses selesai, kita akan langsung kasih aturan belanja yang ditemukan, yaitu aturan asosiasi, nilai support, confidences, dan juga lift dan kombinasi item. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Pada slide ini, kita melihat contoh hasil association rule dari Orange Data Mining. Aturan yang ditampilkan, misalnya jika seseorang membeli roti, maka ada kemungkinan besar dia juga membeli susu. Memiliki support 30, confidence 50%, dan lift 1,20. Support mengindikasikan bahwa terdapat 30 transaksi yang mengandung kedua produk tersebut secara bersamaan. Confidence menunjukkan bahwa 50% dari pelanggan yang membeli roti juga membeli susu. Lift sebesar 1,20 menandakan bahwa hubungan kedua produk tersebut lebih kuat dibandingkan dengan kemungkinan membeli secara acak, sehingga dapat dikatakan bahwa roti dan susu memang memiliki pola pembelian berpasangan. Pada bagian interpretasi ini, dapat kita lihat bahwa sebanyak 60 transaksi mengandung roti dan susu secara bersamaan. Artinya, dua produk ini cukup sering muncul dalam satu transaksi. Kemudian, dari seluruh transaksi yang membeli roti, sebanyak 75% diantaranya juga membeli susu. Hal ini menunjukkan bahwa pembelian roti memiliki kecenderungan kuat diikuti oleh pembelian susu. Selain itu, nilai lift sebesar 1,20 memperkuat bahwa hubungan antara kedua item ini bukan terjadi secara kebetulan. Lift di atas angka 1 menandakan adanya keterkaitan nyata antara pembelian roti dan susu. Dengan kata lain, konsumen yang membeli roti memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk membeli susu dibandingkan konsumen secara umum. Di slide ini juga kita membandingkan dua algoritma yang sering digunakan dalam proses association rule mining, yaitu a priori dan FP growth. A priori adalah algoritma klasik yang mudah dipahami. Ia bekerja dengan membentuk kandidat item set secara bertahap. Karena itu, a priori cocok untuk dataset kecil. Namun, kekurangannya terletak pada performa. Prosesnya bisa menjadi lambat, terutama ketika jumlah item atau data semakin banyak. Hal ini karena a priori harus menghasilkan dan mengevaluasi banyak sekali kandidat kombinasi. Berbeda dengan FP growth, algoritma ini tidak dapat membuat kandidat set sebanyak a priori. Ia membangun struktur pohon yang disebut FP tree untuk merangkum data dengan cara ini. Proses pencarian pola menjadi jauh lebih cepat. FP growth sangat cocok untuk dataset besar, dan penggunaan memorinya pun lebih efisien. Kesimpulannya, a priori unggul dari sisi konsep yang sederhana, tetapi FP growth lebih efisien dan memiliki performa jauh lebih baik saat digunakan pada data skala besar. Kesimpulan, metode asosiasi merupakan salah satu teknik penting dalam data mining yang bertujuan untuk menggali keterkaitan antar item pada sejumlah transaksi. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami pola pembelian atau kebiasaan yang terjadi secara berulang dalam dataset. Dua algoritma paling sering digunakan untuk menghasilkan aturan asosiasi adalah a priori dan FP growth. Masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan cara kerja yang berbeda, namun sama-sama digunakan untuk menemukan item set yang sering muncul. Proses evaluasi aturan asosiasi yang dilakukan menggunakan 3 metrik utama, yaitu support, confidence, dan lift. Ketiga ukuran tersebut membantu
menilai beberapa kuat dan relevan hubungan antar item yang ditemukan, sehingga hanya aturan yang benar-benar bermakna yang akan dipertimbangkan. Penggunaan aplikasi seperti Orange Data Mining saat mempermudah proses ini, karena pengguna tidak perlu membuat kode secara manual. Seluruh langkah-langkah mulai dari pengolahan data, pencarian item set yang sering muncul, hingga visualisasi hasil aturan dapat dilakukan secara interaktif. Hal ini membuat proses analisis lebih cepat, intuitif, dan mudah dipahami, terutama untuk pemula. Dari analisis yang dilakukan, aturan-aturan yang dihasilkan dapat memberikan wawasan penting bagi pengembalian keputusan. Misalnya, bisnis dapat mengetahui kombinasi produk yang sering dibeli bersamaan, potensi penataan ulang erat, peluang cross-link, hingga strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, metode asosiasi tidak hanya berguna untuk memahami data, tetapi juga memberikan nilai praktis dalam mendukung keputusan strategis. Baik, itu saja penjelasan dari kami tentang metode asosiasi dan penerapan. Kami harap penjelasan tadi bisa membantu teman-teman memahami cara kerja a priori, FP Growth, dan cara memakainya di Orange. Terima kasih sudah menyimak. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.